FIFA cek progres venue Piala Dunia U17 di Indonesia. Erick Thohir inginkan Garuda Muda terbang tinggi di Asia. Arkan Kakak bungkam kiasan lokal pride di Timnas U17. Tukang nyinyir, Malaysia tanggapi miring Indonesia versus Turkmenistan. PT LIB baru saja selesai menggelar pertemuan dengan klub pada Kamis kemarin malam waktu Indonesia Barat. Direktur Utama PT Liga Indonesia baru Ferry Paulus menyatakan kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia itu akan dimulai pada September 2023 ini. Namun belum ada tanggal pasti. Ferry hanya menyatakan Liga 2 paling lambat dimulai pada tanggal 8 September. Dengan demikian dipastikan Liga 2 akan bergulir mulai September nanti. Sementara itu, Ferry mengatakan PT LIB juga sudah menyampaikan perihal jadwal pertandingan kepada pihak klub yang akan berkompetisi. Klub dari Liga 1 Persisolo resmi berpisah dengan salah satu striker fenomenal berlabel Timnas Irfan Bahdim. Irfan membela Laskar Samber Nyawa selama 2 musim. Kepergian Irfan dikonfirmasi dari laman resmi milik Persisolo pada Jumat hari ini. Dalam unggahannya, manajemen Persis mengucapkan terima kasih atas dedikasi pemain berusia 35 tahun itu. Irfan menjadi sosok penting kembalinya Persisolo ke kasta tertinggi Liga Indonesia setelah 14 tahun lamanya. Selama membela Persisolo, Irfan berhasil menyumbang 4 gol dan 4 assist di Liga 1. Bursa transfer Liga 1 musim 2023-2024 telah resmi ditutup. Klub dari Liga 1 Dewa United melakukan deadline transfer itu dengan mendatangkan pemain muda yang berstatus sebagai pemain Timnas Indonesia U17 yakni Caviator Rizky. Dewa United meminjam sang pemain dari klubnya Borneo FC. Hal tersebut diketahui melalui akun Instagram kedua klub tersebut. Caviator rencananya dipinjamkan hingga Maret 2024 mendatang. Dia menjadi salah satu pemain muda Tangsel Warriors di Liga 1 musim ini. Mengetahui kabar itu, para netizen pun mendukung penuh dengan keputusan klub untuk meminjamkan Caviator ke Dewa United. Menurut mereka, Dewa United akan menjadi wadah sang pemain untuk mengembangkan bakatnya dan berpotensi untuk melakukan debutnya di BRI Liga 1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terkini mengenai progres persiapan Piala Dunia U17 2023. Menurut Erick, dalam waktu dekat akan ada perwakilan FIFA yang mengunjungi Indonesia. Mereka akan memeriksa kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah, mulai dari memeriksa kesiapan stadion, juga fasilitas pendukung yang lain. Menurut Erick Thohir, perwakilan FIFA itu akan hadir di tanah air pada 28 Juli nanti. Namun rencana itu bisa berubah. Lebih lanjut, Erick Thohir juga berbicara mengenai persiapan Timnas Indonesia U17. Ex-presiden Inter Milan itu menyebut PSSI sudah sepakat dengan Federasi Sepak Bola Jerman untuk menggelar pemusatan latihan dan laga uji coba jelang Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi ajang Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 dengan waktu yang berdekatan. Piala AFF U23 bakal digelar di Thailand pada pertengahan Agustus 2023, sementara kualifikasi Piala Asia U23 akan digelar di Solo pada awal September mendatang. Tantangan besar pun menghadang Sintayong di Piala AFF U23 ini, sebab skuad Garuda Muda tidak akan diisi pemain inti. Walaupun tak menjadi target utama PSSI, Sintayong dijamin berhasrat membawa Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023. Jadi sanggupkah Sintayong membawa skuad Garuda Muda berjaya meski bukan pemain inti yang diturunkan? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Timnas Indonesia U23 tak akan membawa skuad inti di Piala AFF U23 2023 nanti. Hal tersebut artinya Erick Thohir tak membebankan skuad Garuda Muda untuk meraih piala di Piala AFF U23 tersebut. Bukan tanpa sebab, Timnas Indonesia U23 lebih difokuskan untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang dihelat pada September mendatang. Untuk mencegah resiko cedera, pemain PSSI memilih untuk tak menurunkan tim inti di Piala AFF U23. Alasan lain untuk tidak menurunkan kekuatan penuh pada turnamen level Asia Tenggara adalah karena PSSI juga tengah mempersiapkan tim untuk berlaga di Asian Games Hangzhou pada September. Hal tersebut mengindikasikan bahwa PSSI ingin skuad Garuda Muda terbang lebih tinggi di Asia dan tidak stuck di Asia Tenggara saja.
Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti menyatakan akan mengikuti mini turnamen internasional yang akan digelar di Bali sebelum berangkat ke pemusatan latihan di Jerman. Turnamen tersebut direncanakan akan digelar awal bulan Agustus mendatang dan Barcelona serta Jepang akan menjadi lawannya. Legenda Timnas Indonesia menyebut Timnas Indonesia U17 bakal dapat banyak manfaat dari rangkaian uji coba itu, sebab lawan-lawan yang akan dihadapi syarat dengan pengalaman. Selain turnamen mini di Bali, skuad Garuda Asia dikabarkan akan menggelar turnamen mini lagi di Jerman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketum PSSI Erick Thohir berkat ide dari Waketum PSSI Zainuddin Amali. Seperti diketahui, Timnas Indonesia resmi menantang Turkmenistan di FIFA Matchday September mendatang. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tentu dengan mengundang Turkmenistan itu diharapkan tim asuhan Sintayong bisa meraih poin untuk meningkatkan ranking timnas di FIFA. Namun hal tersebut mendapatkan respon miring dari sejumlah netizen asal Malaysia. Mereka menyebut Timnas Indonesia hanya meniru tim negeri jiran itu. Sindiran itu dilontarkan dalam akun TikTok @timnasbola12. Seperti diketahui, Turkmenistan yang kini menempati ranking 138 FIFA dikalahkan Malaysia dengan skor 0-1 pada FIFA Matchday Maret 2023. Gelandang muda Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand membantu KMS Kadinsi menutup uji coba terakhir di Belanda dengan meraih kemenangan atas FC Emmen. Marcelino tampil dari bangku cadangan ketika KMS Kadinsi mengalahkan FC Emmen dengan skor 2-0 di Delden Rabu lalu. Meski tidak mencetak gol, Marcelino bermain cukup apik dalam laga ini. Dia bermain begitu tenang dalam tugasnya menjadi penghubung lini belakang dan lini tengah. Pasca kemenangan meyakinkan kontra FC Emmen, KMS Kadinsi sudah ditunggu laga uji coba selanjutnya menghadapi sesama tim Belgia, tetapi dari kasta teratas yakni KVC Wingelsport pada 22 Juli besok. Striker skuad Garuda Asia Arkan Kakak tak gentar menghadapi persaingan seleksi Timnas Indonesia U17. Arkan menyadari seleksi dilakukan secara ketat. Semua pemain pun ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya. Menyadari saingan-saingan berasal dari luar negeri, dirinya pun percaya diri. Arkan juga menyatakan suasana kekeluargaan di skuad asuhan Bima Sakti terjalin dengan baik, tanpa membeda-bedakan asal pemain maupun pemain kelahiran dalam negeri atau luar negeri.